Gimana Pak? Alhamdulillah. Bagus Pak? Servis. Kontaknya keluar. Aman Pak? Aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan motor NMAX All seperti ini. Motor ini sebelumnya sudah diservis, mengalami bobot. Jadi di sini saya akan mencoba menservis ulang pada bagian tangki, full pump seperti ini, dan throttle bodinya nanti akan saya buka. Nah di sini sebelumnya kita mencoba membuka pada bagian bahan bakarnya, apakah bahan bakarnya dalam keadaan normal ataukah sudah terkontaminasi dengan air. Jika bahan bakar tersebut terkontaminasi dengan air, maka penyemprotan atau pengabutan tidak akan bekerja dengan normal atau stabil. Pada bagian throttle body seperti ini dan injektor juga harus kita servis. Nah kebanyakan pada dasarnya mekanik servis dibuka hawa dari sini kemari mendekat, dibuka hawanya, kebanyakan mekanik ini dibuka hawanya. Setelah itu dinyalakan mesinnya, kebanyakan mekanik disemprot digas, ber seperti itu. Nah ya, jadi sebenarnya sistem kerja seperti itu hanya membersihkan pada bagian luar, tidak membersihkan pada bagian dalam. Nah ini saya contohkan, ini kita mensemprot dari sini, ini bagian luar. Seharusnya ini kan dibersihkan. Semisal nih lihat saya, semisal kita mau gosok gigi seumpama ya, ini kita gunakan pasta gigi ya, ini misalnya pembersihnya. Kita mau gosok gigi, kita gunakan pasta gigi, kita gosok, kita gosok, ya kan? Setelah itu kotorannya kita telan. Nah, menurut Anda itu benar atau tidak? Kita harus menggunakan logika, ya, seperti itu. Jadi, kalau kita gosok gigi kan harusnya kita buang kotorannya supaya ya pencernaannya lebih baik. Begitu juga dengan sistem motor tersebut. Jika kita semprot seperti ini, maka kotoran akan menumpuk pada bagian klep, ruang bakar, bagian payung klep, bagian piston, seperti itu. Jadi kotoran akan menumpuk pada bagian klep. Nah itu bisa menyebabkan terjadinya bocor kompresi. Nah jika sudah bocor kompresi, konsumen kita yang susah. Nah seperti itu. Jadi jika ada konsumen yang minta servis seperti itu, bagi Anda yang sudah berpengalaman, mohon maaf bagi senior, itu nggak usah dilakukan. Kenapa seperti itu? Itu juga bisa merusak pada bagian klep. Nah, pada dasarnya servis kita harus cuci tangki. Setelah kita cuci tangki, lalu full pump kita cuci, throttle body kita cuci, injektor kita servis, bagian klep kita setting, itu harus kita lakukan. Kenapa harus seperti itu? Karena kalaupun nanti ini enggak kita servis seperti ini, minyaknya kita gunakan semisal pakai Pertamax atau Pertamax turbo, itu tidak ada hasilnya. Kenapa tidak ada hasilnya? Karena semisal nih seumpama ini, mohon maaf saya berbelit-belit, semisal tangki itu kan penampung atau wadah, semisal itu gelas. Nah gelas, jika gelas tersebut tidak kita cuci, kita isi, kita buat minum terus, kita cuci, lalu secara otomatis residu maupun karat ataupun kerak-kerak lumut itu menempel pada bagian dinding tangki. Nah jadi makanya kita harus lakukan servis pada bagian tangki. Itu gunanya kita servis tangki. Nah jadi jika ada airnya juga bisa terkuras ya, supaya jangan lama-lama. Ini kita buka throttle bodinya. Mungkin bagian teman-teman sudah banyak yang sering melakukan seperti ini ya, saya hanya memberikan pemahaman. Ini saya buka, ini saya skip saja terlebih dahulu. Nah ini throttle bodinya sudah saya buka seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, jika kita menservis melalui lubang hawa atau dari jalur hawa seperti ini yang in-nya seperti ini, bisa kita pastikan pada bagian luarnya bersih. Seperti ini terlihat, coba saya perjelas. Nah ini pada bagian luarnya bersih. Kenapa pada bagian luarnya bersih? Karena cara menservisnya dia melalui hawa, tetapi
ada bagian kupu-kupu atau butterfly-nya seperti itu banyak kotoran seperti ini belum saya servis. Nah, ini pada bagian luar. Jadi kalau kita servis pada bagian luar, kita semprot pada bagian lubang hawa seperti ini, maka kotoran akan terjebak pada bagian dalam. Pada bagian dalam itu mana? Nah, pada bagian sini. Ini coba Anda lihat. Nah, ini kotoran yang terjebak pada bagian dalam. Nah, ini jadi caranya kita servis seperti itu gunanya sama dengan sia-sia. Kenapa sama dengan sia-sia? Kita hanya mempersumbat pada bagian saluran-saluran transfer. Kotoran akan masuk ke dalam. Nah, maka kotoran makin terdorong ke dalam, bukan makin keluar. Jadi setelah kotoran ke dalam berarti dia terjebak seperti ini. Nah, itu sangat tebal sekali seperti ini. Seperti ini kelihatan kotoran terjebak seperti ini. Kotoran tidak dapat keluar. Kenapa dia tidak dapat keluar? Karena cara menservisnya seperti itu tadi. Jadi bagaimana kita menservisnya? Ini harus kita buka. Bagian sensor-sensor harus kita buka sebelumnya supaya kotoran bisa keluar. Nah, ini coba nih, semisal ini kita semprot pada bagian luar. Karena ini bagian luarnya sudah bersih, jadi dia tidak begitu kotor. Nah, itu pun masih kotor seperti ini. Itu terlihat, coba dilihat. Kotoran pun masih menempel pada bagian dinding-dindingnya. Nah, seperti ini kelihatan kotorannya. Apalagi kita semprot pada bagian dalam. Ini mangkoknya sudah saya bersihkan, sudah saya stabilkan seperti itu. Ini coba saya semprot pada bagian dalamnya seperti ini. Anda lihat. Nah, ini saya semprot, coba saya semprot seperti ini menggunakan, nah itu kelihatan. Nah, ini saya bersihkan menggunakan cleaner karbu maupun cleaner injeksi seperti ini. Nah, ini coba Anda lihat kotoran yang terjebak di dalam. Ya, mohon maaf ya kepada Bapak konsumen kita seperti ini. Kita hanya memperjelas bahwasanya cara servis seperti itu salah. Nah, di sini jangan salah, cleaner karbu seperti ini mengandung air seperti ini. Ini air. Nah, air ya seperti ini. Jadi residu-residu ataupun kotoran maka makin terjebak pada bagian dalam seperti itu. Nah, ini coba kita lihat. Nih, kita servis ya biar supaya benar-benar bersih. Tadi sudah terlihat kotorannya. Saya bukan mau menjelekkan mekanik ataupun teman-teman saya, ya mohon maaf, saya juga sambil belajar seperti itu. Tetapi walaupun kita sambil belajar, kita harus mencermati sistem kerja pada motor. Jangan kita sembarangan kerja. Nah, pada dasarnya konsumen yang datang kepada kita itu minta menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Keterangan yang punya motor ini adalah sebelumnya sudah diservis, tetapi kenapa setelah awal servis tersebut motornya makin berebut, makin nyendat. Nah, ini Bapak ya, kita perlihatkan kotorannya seperti ini supaya Bapak nampak bahwasanya kotorannya terjebak di dalam, Pak, bukan semakin keluar. Nah, ini akan masuk kepada payung kelep, terjadi penumpukan pada payung kelep, maka terganjallah kelep, dia tidak akan tertutup rapat pada piston titik TMA. Nah, jadi jika tidak tertutup rapat, terjadilah bocor kompresi. Setelah bocor kompresi, maka motor tidak akan menyala, maka akhirnya konsumen kita nyorong. Seperti itu, doronglah ke bengkel. Maka siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan tetap pemilik bengkel ya, ataupun mekanik. Nah, ini kelihatan seperti ini. Nah, ini harus benar-benar bersih keseluruhan pada bagian luar dan pada bagian dalam seperti ini. Ini kita bersihkan seperti ini, benar-benar bersih ya, sampai benar-benar bersih seperti ini. Nah, ini kelihatan. Ini harus kita buka. Nah, ini sudah saya buka sensor-sensornya seperti ini. Ini sudah saya buka, kotorannya sudah sangat banyak seperti ini. Ini harus kita bersihkan. Ini sensor harus dibersihkan ya seperti itu, dan ini intake-nya juga kelihatan sudah sangat kotor sekali. Nah, tadi kenapa dilarang keras pada servis pada bagian hawa? Ini coba dilihat, ini menjadi air seperti ini Pak ya, ini menjadi air. Nah, jika air masuk dalam mesin, apa yang akan terjadi? Ya mungkin Bapak tahu sendiri ya, seperti itu. Nah, makanya
dilarang servis melalui hawa. Ini kotoran yang sudah menumpuk seperti ini. Ini kotoran yang sudah kita bersihkan pada bagian throttle body seperti ini. Ini belum maksimal. Ini belum maksimal. Kita hanya sekedar memberikan contoh. Nah, seperti itu. Ini seperti ini. Ini kan sudah sangat banyak sekali ini kotoran di dalamnya ini. Ini kalau nggak kita lakukan servis, ya sama saja Pak, nggak ada gunanya. Ya Pak, seperti itu. Nah, jadi setelah kita bersihkan, maka sistem kerja akan maksimal cuknya. Nah, oke, ini sudah kita bersihkan semua throttle bodinya seperti ini. Lubang-lubangnya juga seperti ini, sudah tidak ada lagi kotoran. Ini sudah saya bersihkan semua, sudah benar-benar bersih pada bagian dalamnya. Nah, ini intake-nya juga sudah saya bersihkan. Sudah saya bersihkan intake-nya, benar-benar bersih, dan injektornya juga saya bersihkan. Full pumpnya juga sudah, sensor-sensornya sudah. Maka kita akan melakukan pemasangan pada motornya kembali. Nanti akan kita tes benar-benar sudah standar, sudah maksimal. Nah, baru kita selesaikan. Gimana Pak? Alhamdulillah. Bagus Pak? Servis. Kontaknya keluar. Aman Pak? Aman. Oke ya. Cukup begitu saja videonya. Mudah-mudahan video ini Motor. bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.